Mengapa hidup terasa semakin susah ketika kita dekat dengan Tuhan? Pertanyaan yang sangat mendalam ini terlihat bahwa banyak orang percaya merasakannya. Mari kita lihat apa penyebabnya. Yang pertama, ada musuh rohani. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin iblis tidak suka. Dia akan berusaha menggoyahkan iman kita dengan pencobaan, kesulitan, atau godaan. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, kita sedang dalam proses pemurnian iman. Seperti emas dimurnikan dalam api, iman kita juga dimurnikan lewat kesulitan. Tuhan izinkan penderitaan untuk membentuk karakter dan ketekunan. Dapat kita baca di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-4. Penderitaan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang ketiga, hidup bukan lagi milik kita sendiri. Mengikut Tuhan berarti siap menyangkal diri dan memikul salib. Kadang ini membuat hidup terasa lebih berat, karena kita tidak lagi hidup sesuka hati, melainkan taat pada kehendaknya. Dapat kita baca pada Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang keempat, perjuangan melawan dunia. Nilai-nilai dunia sering bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Jadi ketika kita memilih hidup kudus, kita bisa mengalami penolakan, ejekan, bahkan diskriminasi. Hal ini dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-18. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kabar baiknya, meski hidup ini terasa susah, ada janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat janji Tuhan untuk menopang hidup kita. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita. Dapat kita baca di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini adalah bagian dari amanat agung Yesus kepada murid-muridnya setelah Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya, mengajar dan membaptis. Ia menutup dengan janji ini. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, meskipun tugas besar itu tampak berat. Yesus memastikan kehadirannya nyata, tidak terbatas ruang dan waktu. Makna praktis untuk hidup kita di saat ini ialah kehadiran yang meneguhkan. Apapun tantangan hidup yang kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Yesus selalu ada di sisi kita. Kekuatan dalam pelayanan dan tugas. Saat kita merasa tidak sanggup mengerjakan panggilan atau hidup dalam iman, janji penyertaan Tuhan memberi keberanian. Harapan hingga akhir, bahkan sampai akhir zaman, kasih dan penyertaan Kristus tidak akan pernah berhenti. Kabar baik yang kedua, beban kita diganti dengan damai sejahtera. Dapat kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayatnya ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang kelelahan karena beban dosa, tuntutan hukum Taurat yang berat, tekanan hidup sehari-hari. Janjinya, datang kepada Yesus, ada kelegaan sejati, belajar dari Yesus, hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati, serta mengikut Yesus, beban kita jadi ringan, karena kita tidak memikulnya sendirian. Makna praktis untuk kita, Yesus mengundang kita datang.
Kamu tidak perlu menanggung beban sendiri. Apapun masalahnya, letih, cemas, khawatir, luka hati, Yesus rindu kamu datang kepadanya. Kelegaan bukan dari dunia, tapi dari Kristus. Dunia menawarkan hiburan sementara, tapi Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati. Belajar rendah hati dan lemah lembut. Semakin kita meneladani hati Yesus, semakin ringan langkah kita menjalani hidup. Kita boleh berkata, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan segala kelelahanku. Aku serahkan bebanku di bawah kaki-Mu. Ajari aku hati yang lemah lembut dan rendah hati, agar jiwaku mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan. Kabar baik yang ketiga, penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dapat kita baca di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk menguatkan jemaat Roma yang sedang menghadapi penderitaan. Ia menegaskan bahwa penderitaan itu bersifat sementara, kemuliaan dari Allah itu kekal, dan yang kekal itu jauh lebih besar daripada penderitaan saat ini. Paulus tidak menolak realitas kesusahan, tetapi mengajak melihat dengan perspektif kekekalan. Makna praktis untuk kita di saat ini, penderitaan itu tidak sia-sia. Setiap air mata dan pergumulan punya nilai dalam rencana Allah. Ada kemuliaan yang dijanjikan. Kesulitan sekarang hanyalah proses menuju janji Tuhan yang mulia. Hidup dengan harapan. Kita bisa tetap kuat karena tahu ada sukacita dan kemuliaan kekal yang menanti. Kita boleh berkata, ya Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkanku bahwa penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan. Tolong aku untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap berharap kepadamu sampai kemuliaan itu nyata. Jadi kesusahan karena kita dekat dengan Tuhan bukan tanda Dia meninggalkan kita, tapi justru tanda Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Kita sedang ditempa, diuji, dan dikuatkan supaya iman kita bertumbuh dewasa. Ada 5 hal penting yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tetap kuat saat mengikut Tuhan. Hal yang pertama, agar kita tetap kuat saat mengikut Tuhan, maka ingatlah tujuan akhir kita. Kesusahan yang kita alami bukan sia-sia. Ada mahkota kehidupan yang menanti. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hal yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan, katakanlah dalam hati, ini hanya sementara. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang kekal bagiku. Yang kedua, agar kita tetap kuat saat mengikut Tuhan, maka tetap dekat dalam doa. Doa bukan hanya meminta, tapi juga tempat kita menemukan kekuatan baru. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hal yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan, luangkan 5-10 menit setiap hari hanya untuk berbicara dengan Tuhan, seperti bercerita pada sahabat. Yang ketiga, agar kita tetap kuat saat mengikut Tuhan, maka pegang firman sebagai penguat. Firman Tuhan adalah pelita dan senjata kita di tengah gelapnya jalan, seperti pada Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Hal yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan, hafalkan 1 ayat penguatan setiap minggu. Saat hati goyah, ulangi ayat itu. Yang keempat,
Agar kita tetap kuat saat mengikut Tuhan, maka jangan jalan sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk saling menopang. Kesulitan terasa lebih ringan saat kita punya komunitas rohani. Hal ini dapat kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, yang mengajarkan kepada kita untuk bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu menjadi hukum Kristus. Hal yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan, carilah teman doa atau kelompok kecil yang bisa saling menguatkan. Yang kelima, agar kita tetap kuat saat mengikuti Tuhan, maka ingat janji penyertaan Tuhan. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mudah, tapi Dia janji selalu menyertai. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesulitan, saat merasa sendirian, katakan dengan iman, Tuhan bersamaku, aku tidak sendiri. Ingatlah bahwa kesusahan saat kita ikut Tuhan bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kita sedang diproses menuju kedewasaan rohani. Kuatkanlah hati, terus berdoa, pegang firman, berjalan bersama saudara-saudara seiman, dan percaya penyertaan Tuhan yang setia selalu nyata. Sebelum mengakhiri inspirasi iman tentang mengapa hidup terasa semakin susah ketika kita dekat dengan Tuhan, dan agar kita tetap kuat untuk terus bertahan dalam iman kita, saya mengajak kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Hendaklah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Meski jalan terasa berat dan penuh tantangan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap kuat, tetap setia, dan tetap bersuka cita di tengah kesulitan. Ajari kami melihat setiap pencobaan sebagai proses pemurnian, bukan sebagai beban yang sia-sia. Isilah hati kami dengan damai sejahtera, dan biarlah Roh Kudus memberi penghiburan serta pengharapan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.